Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan hati, kian lembut, cerdas, dewasa, bijaksana di dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi niscaya, menghayati, mempedomani, mengamalkan, bahkan menginovasi, mengaktualisasi nilai luhur Pancasila. Niscaya, karena kita niscaya bangga menjadi bangsa Indonesia yang negaranya berdasar pada Pancasila dan bangsanya berdasar berfondasi ideologi Pancasila. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kian hari kami bersyukur, bertambah syukur, dan bertambah-tambah syukur. Mengapa? Karena tidak ada hari kecuali Allah Tuhan Sang Yang Widiwasa Gusti Kang Murbeng Gesang mempertemukan, mengkait kelindankan, mempersaudarakan saudara-saudara kami yang berjauhan secara daerah, kepulauan, ataupun negara bangsa. Dan yang lebih menggembirakan adalah ketika kami berusaha untuk menerbitkan tulisan-tulisan sederhana kami, maka semakin banyak orang-orang yang kami kenal pekerjaannya serius. Di samping ada yang menjadi biarawati, seperti saudara kami yang menulis buku Cor Unum et Anima Ana, 125 tahun biarawati Ursulin, yang dilansing di Wedar pada tanggal 10 Mei 2025. Ini adalah Suster Anggraini Osu. Dari sini kami semakin kuat dan semakin kuat untuk mewujudkan karya-karya sederhana yang tadinya mengendap sekedar di flash disk, di hard disk eksternal, dan di sejumlah laptop maupun personal komputer. Dan lebih membanggakan lagi, atas kunjungan kami bersama istri tercinta, Hajah Nurlaila Abu Hanafi, keponakan kami, Mas Triyono, Dek Tri kami memanggilnya, tidak saja sekedar berkarya, tetapi ada 15 karya. Di antaranya yang kami bawa ini adalah mengurai folklore, merajut sejarah lisan, merekonstruksi sejarah lokal dari cerita rakyat hingga kesaksian lisan. Sungguh hasil riset yang sangat mempesona. Dan karya ini tidak sedang kami promosikan, tetapi kami ingin terutama memberitahukan kepada generasi kami yang seringkali di dunia maya disebut generasi yang paling berbahagia, karena ada yang pernah mengalami zaman Jepang, era Orde Baru, era Orde Lama, kemudian era reformasi.
Mas Tri melakukan riset yang sangat luar biasa. Dan di dalamnya ada tentang kisah yang dilisankan maupun kisah-kisah yang tergurat di dalam tulisan. Terlebih juga karena pecinta arkeologi juga petilasan. Sungguh membanggakan karena bagi kami tulisan-tulisan ini di era kesejagatan merupakan sambung usia biologis ketika nanti penulis dipanggil kembali ke hadirat Allah Tuhan yang Maha Esa Sang Yang Widiwasa Gusti Kang Murbengkesa. Karena itu menulis bagi kami dan saudara-saudara kami adalah bentuk bersyukur kepada Allah dan para guru. Guru terutama adalah ibu kita tercinta. Guru yang kedua adalah bapak kita. Dan guru berikutnya adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga sependapat dengan mutiara hikmah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa kita semua murid, semua guru, semua guru, semua murid. Jika saja mutiara hikmah ini kita pegang, maka tidak ada satupun orang yang menistakan sesama insan, betapapun beda dalam argumentasi dan alasan. Apalagi cuma sekedar beda tradisi budaya, asal-usul bangsa. Mari kita berhenti. Jika kita sudah terlanjur terjebak dalam dunia yang tidak bijaksana, berhenti dari menista. Sekali lagi, betapapun kita berbeda sikap, perilaku, cara pandang kita. Ingat bahwa ketika di langit masih ada langit yang lainnya, maka seseorang akan tersadar bahwa betapapun sempurna pemikiran kita, bahkan dianggap oleh diri kita sebagai pemikiran yang paripurna, sikap yang paripurna, kita harus dengan lapang dada menyediakan ruang Iqra' bismi rabbika, ruang membaca yang tersadar atas tauhid, tersadar atas teologi, tersadar atas asmanipun Gusti. Sehingga kita mudah untuk saling menghargai. Meskipun boleh jadi kita tidak mensepakati, kita tidak menyetujui, kita tidak menerima dengan ketulusan hati. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika saja kita mencoba terus untuk membaca dan menulis, maka betapa banyak. Kalau saja guru-guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung tidak perlu banyak seperti adik Triyono menulis sepekan sekali 1 lembar sesuai dengan kapabilitas dan talenta masing-masing. Kalau saja di TK, SD, SMP, SMA, SMK, Koryesu, sepekan sekali menulis 1 lembar saja sesuai dengan Alkitab pedomahnya. Kalau saja di Universitas Brawijaya Malang seluruh dosennya menulis sepekan sekali 1 lembar saja
sesuai dengan talenta, agama, dan kepercayaannya. Maka betapa kesadaran literasi yang kita bangun setiap hari sebagai bentuk syukur menjadi bunga-bunga indah yang terukur. Bunga-bunga indah sebagai bentuk dari tafakur. Bunga-bunga indah sebagai bentuk dari cinta dan kasih sayang yang kita tabur. Karena hanya dengan cinta dan kasih sayang, tentu saja lambarannya adalah imanial kita. Kalau dalam perspektif hikmatologi yang kami sandingkan dengan filsafat. Kemudian kita renda dengan penjelajahan spiritual di mana kita tidak membatasi agama dan kepercayaan kita, tetapi kita terus berkelana sepanjang hayat kita dan intelektual kita melalui hati terdalam, menyeruak ke otak kita, berpikir tidak sekedar ilmiah, tetapi supra ilmiah, yakni hikmatologis. Maka karya-karya itu akan terenda dengan bagus. Dan betapapun mahkota fondasi imanial itu akan semakin indah ketika menyampaikan ilmu betapapun besarnya. Nilai moralitas senantiasa menjadi mahkota dalam perilaku sikap kita keseharian. Karena hanya dengan moral kita akan dihargai oleh sesama. Dan justru dengan moral itulah agama kita masing-masing, kepercayaan kita masing-masing yang sudah kita yakini, betapapun bedanya, maka agama itu, kepercayaan itu tidak akan dinista oleh orang lain. Dan semua hiasan itu akan lebih lengkap jika kita memiliki mental yang membaca. Kita bersyukur setiap hari melalui tulisan-tulisan, mental kita terjaga, terpelihara, dan semakin kuat. Kita sadar tulisan kita adalah tulisan yang terbaik menurut kita. Tetapi kita juga harus senantiasa membangun satu kesadaran bahwasanya yang terbaik itu ada sisi kekurangan yang pasti. Dan saudara-saudara kita yakini melengkapi kekurangan itu, bukan menista. Itu adalah mental yang imanial, mental yang didasarkan pada keimanan kita. Dan 5 hal itu akan indah ketika sesama ilmuwan, sesama cendekiawan, sesama spiritualis, sesama intelektual, sesama kaum yang bermoral bergaul di tengah peradaban sosial dengan menjunjung tinggi pribadi dan nilai sosial yang ada di tengah masyarakat. Dan semua itu akan lengkap manakala kita tak sekedar memanfaatkan lingkungan, apakah lingkungan alami atau lingkungan yang dibentuk oleh tradisi dan budaya kita, tetapi kita merawatnya dengan baik. Seperti saudara-saudara kami yang ada di Yayasan Paseban Nusantara yang berpusat di Kabupaten Wonogiri, tepatnya di Kecamatan Jatistrono, lebih tepat lagi di Desa Gunung Sari, dipandegani oleh seorang muda. Maksudnya itu pernah muda. Dan ketika muda namanya beliau adalah Adi Mas atau Kang Mas. Usianya seusia dengan kami.
Sarwanto. Ketika beliau menikah, ini dalam tradisi Jawa, dikenal juga di Malang Raya, diberikan nama jejuluk. Sarwanto jejuluk Wiratmoyo. Dan ketika kiprahnya di tengah peradaban menjaga nilai tradisi dan budaya leluhur, seorang Sarwanto Wiratmoyo diberikan penghargaan oleh Kasunanan Surakarta Hadiningrat melalui Sinuwun Pakubuwono yang sekarang masih bertahta. Maka lengkaplah sudah KRRA Sarwanto Wiratmoyo Adinegoro yang sekarang memimpin ketua atau menjadi ketua Yayasan Paseban Nusantara, Yayasan Paseban Punjer Nusantara. Dan secara pribadi karena bergaul di grup WhatsApp Paseban Punjer Nusantara melalui Dinda Kanjeng Ayu Siti Fatimah Lecari Kuning, kami direkomendasi masuk di grup tersebut. Dan selanjutnya Kanjeng Sarwanto meminta kesediaan kami untuk menjadi bagian dari keluarga besar yayasan yang dimaksud. Dan tentu saja sangat mengembirakan karena ketika yayasan dikukuhkan oleh Duli yang Maha Mulia Sultan Demak, yakni Sultan Surya Alam, disambut oleh Prince Sang Pangeran Profesor Muhammad Soleh Ridwan, PhD, yang merupakan Head Ambassador, ini ejaan bahasa Inggris kami belepotan ya. Jadi ketua dari duta besar Prussia Kingdoms, Kaliningrad, Rusia, yang membawahi Asia hingga Pasifik. Sekaligus beliau juga membidani lahirnya orang-orang yang patut diberi penghargaan private public partnership, baik ESCAP maupun ECOSOC dari United Nations. Maka kenapa sudah YPBN tidak saja sebagai yayasan yang bergerak di dalam negeri, tetapi juga menjalin hubungan sejak usia dini dengan Prussia Kingdoms, Leningrad, Rusia. Sungguh bersyukur. Dan kita sekarang memasuki era syukur yang paling tinggi di bulan Zulhijjah. Saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji yang mampu dan dimampukan oleh Allah. Dan kita yang ada di tanah air, setidaknya ada puasa di tanggal 9 atau 8 dan 9 Zulhijjah bagi yang tidak puasa Daud, ya. Dan kita menikmati rasa syukur itu bagi yang mampu keseharian untuk berkorban. Dan niat berkorban secara hikmatologi hendaknya setiap hari. Dan berkorban jangan disembelih hewan korbannya itu setiap setahun sekali, tapi menyembelih hewan korban setiap hari.
dengan cara seperti yang dituntunkan oleh para nabi. Memelihara ternak, dan melihara ternak. Dan kami pun menganjurkan kita untuk memelihara ternak. Ya, ternak apakah gitu? Celengan. Kalau dulu celengan babi, sekarang ada bentuk celengan gajah. Ini supaya tidak mengganggu, sebetulnya celengannya di depan kami ini. Kapan mengisinya? Tiap hari. Berapa banyak? Ya kalau mampu 2.000, 2.000. Kalau mampu 3.000. Mampu lagi 4.000. Mampu lagi 5.000. Mampu lagi 10.000. Kalau 10.000 dalam hitungan 360 hari, maka genaplah sudah 3.600.000. Sejak tanggal 1. Kurang lebih sekitar 3,5 juta. Dan kalau di Masjid Khadijah Celaket Hadiningrat Kota Malang ini, celengan-celengan itu dipentong atau diambil dalam setahun sekali. Dan setiap tahun sekali kita paling tidak menyembelih hewan korban sapi itu 2, 3, 4 dan pernah 5. Kambingnya 2, 3, 4 pernah sampai dengan 14. Ya, masjidnya kecil, ukurannya sekitar 150 jamaah kalau penuh lantai pertama sampai lantai kedua. Jadi the small is beautiful, ya. Sebagaimana ditulis oleh Schumacher, itu benar-benar bisa diwujudkan. Kecil, 2, 3, 5.000, 10.000 setiap hari. Tapi bisa besar ketika kita unduh, kita tarik tabungan itu dalam setahun sekali. Minimal kita sekali lagi 3,5 juta 7 orang dikali 3 juta saja untuk pembelian seekor sapi cukup 21 juta. Yang 500 kita pakai untuk memberikan honorarium pada saudara-saudara kita yang meninggalkan pekerjaan hariannya untuk membantu pelaksanaan ibadah Idul Korban. Dan di Masjid Khadijah, sejak kami belum memiliki masjid di tahun 1987 dan memiliki masjid itu 1992, maka kita membiasakan setiap mereka yang korban sapi mendapatkan 12 kresek, masing-masing berisi 1,5 kilogram itu adalah daging yang bagus, dan yang lainnya itu krakas dan jeroan, diberikan lagi kepada yang berkorban. Kemudian diberikan satu lagi, yakni sebanyak 2 kilo daging, kemudian krakas dan yang lainnya. Dan cara ini kami mengikuti, mengaktualisasi dari sabdanya Rasulullah Muhammad SAW bahwa berbagilah hadiah di antara kalian, maka akan menguatkan tali silaturahim. Dan bersyukur itu setiap hari. Seperti yang kami tulis di dalam buku Hikmatologi Kehidupan dari Kedokteran Nabi hingga Filsafat dan Ideologi Politik. Di halaman 100 maaf ya, di halaman 472 ini kami menuliskan bahwa korban atau korobat yang diambil dari surah At-Taubah 99 itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jilid 1 ini sampai dengan jilid 13 isinya beragam, dan sekali lagi upaya bentuk syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada para guru kami. Ya. Boleh tentu saja dipesan lewat manajemen kami. Dan tentu saja nanti labanya, keuntungannya itu dibagi 3. Bagi CV
Tisa Paramadina Malang, kemudian untuk Masjid Khadijah, dan yang ketiga adalah untuk Yayasan Paseban Punjer Nusantara. Simpel sederhananya, dari pribadi-pribadi yang dimuliakan oleh Allah, terhubung erat persaudaraan dan bekerja sama melalui Kanjeng Sarwanto Wiratmoyo Adinegoro, kemudian Profesor Pangeran Muhammad Soleh PhD, Rusia Kingdoms, Kaliningrad, Rusia, dan juga kami yang membidani kanal Hikmatologi sekaligus Akademi Hikmatologi Nusantara dan Ketua Takmir Masjid Khadijah Celaket Hadiningrat, Kota Malang tercinta. Selamat berkorban, selamat bersyukur, dan kiranya seluruh perbedaan kita terima dengan hati lembut, lapang, bijaksana. Niscaya kita ada di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Dukungan Anda menguatkan, memotivasi keberadaan kami. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Rahayu. Praktek teologi dan bersari